Pasca banjir yang kembali merendam jalan dan pemukiman warga di bantaran Kali Bekasi akibat meluapnya Sungai Kali Bekasi, normalisasi Kali Bekasi kembali dilanjutkan dengan mengerahkan 4 ekskavator di area sekitar Babelan dan Sukawangi. Di sebelah sana itu seperti cekungan Pak ya? Ya, itu karena masih ada bangunan. Jadi kami juga nggak berani untuk mengeruk. Dan bangunannya belum dipasang turap Pak ya? Belum. Memang longsor kalau dikeruk. betul. Saat ini saya sedang bersama Bapak Bowo ya, di mana Bapak Bowo ini humas dari proyek normalisasi paket 6 dan juga ada dari Bapak RW setempat ya. Pak, terkait normalisasi Kali Bekasi ini, kemarin kan di Kali Bekasi airnya sempat meluap Pak ya. Nah itu hampir semua daerah di bantaran Kali Bekasi rata-rata tergenang banjir akibat luapan Kali Bekasi. Untuk progres normalisasi Kali Bekasi ini di paket 6 bisa dijelaskan Pak? Baik. Untuk paket 6 ya. Untuk paket 6 sebenarnya sudah 54% ya, kurang lebih 54%. Tapi saat ini pengerjaan itu seperti di belakang saya nih. Jadi cuman normalisasi kalinya aja. Ya. Jadi untuk pekerjaan retaining wall atau dinding itu terhenti. Nah, saat ini sungai-sungai sudah lumayan lebar, sudah lumayan dalam. Artinya apa? Artinya daya tampungnya itu sekarang sudah lebih tinggi. Nah, kalau untuk detailnya bisa dijelaskan Pak, area yang dilakukan normalisasi paket 6 ini panjangnya berapa kilometer, nah lebar kalinya berapa, dan kedalamannya yang dikeruk berapa Pak, bisa dijelaskan? Baik, panjang dari paket 6 ini yang kami kerjakan itu kurang lebih 3 km. Kemudian lebar sungai antara turap atau retaining wall sebelah kanan sama kiri ini kurang lebih 60 meter. Kemudian penggalian itu tidak sama ya, itu bisa ada 3 atau 4 meter. Kemudian pinggirnya juga kita normalisasi juga biar memang daya tampungnya itu akan lebih besar. Walau begitu, karena ini baru sebagian lahan-lahan yang bebas ya kan, jadi belum semua bisa di normalisasi atau bisa dikeruk. Contohnya yang sebelah sana itu Pak. Yang sebelah sana itu seperti cekungan Pak ya? Ya, itu karena masih ada bangunan. Jadi kami juga nggak berani untuk mengeruk. Dan bangunannya belum dipasang turap Pak ya? Belum. Memang longsor kalau dikeruk. betul. Walaupun itu tanah negara, kami juga nggak berani untuk memaksa kan begitu ya. Jadi kami juga termasuk nggak berani untuk menggali atau mengeruk yang di pinggirnya, karena apa? Nanti akan berakibat di longsor di rumah itu ya begitu. Kemudian untuk beberapa hari lalu itu ada kiriman air dari hulu itu lumayan tinggi ya. Untuk yang udah ada retaining wall-nya itu aman. Tapi yang belum ada retaining wall-nya itu banyak beberapa titik itu istilahnya air meluap, air naik, ya melimpas dari ke warga dan ke pemukiman warga Pak ya. Terutama yang di dataran rendah Pak ya. Betul. Terus kemarin ada di daerah Sukamekar kalau nggak salah ya. Sukamekar, tanggul yang jebol. Nah, itu kenapa kita belum ada turapnya? Karena turapnya itu ada di tengah jalan. Ya. Nah, artinya apa? Kalau kita akan membuat turap, itu harus ada pembebasan lahan dulu, ya kan? Nggak mungkin juga kan? Jalan kita potong, kita pasang turap, itu resikonya banyak, dan warga pasti nggak akan mengizinkan kan begitu. Jadi ada beberapa titik, intinya kenapa air bisa meluap? Itu memang belum bebas gitu, lahan-lahan itu belum bebas. Ya kami berharap sih. Belum maksimal lah Pak ya. Betul. Maksimal gitu Pak. Betul. Jadi walaupun proyek sudah ada, terus turap sudah ada, tapi kalau nggak
nggak tertutup semua. Iya betul, jadi percuma gitu kalau nggak sampai selesai itu percuma ya, kayak juga kasihan sama warga juga kan begitu. Kalau untuk di paket 6 ini ekskavator yang dikerahkan ada berapa? Sekarang itu ada di sini ada 4, di sana ada 1, yang di sungai itu ada 5. Kemudian ada beberapa yang ditempatkan di disposal. Disposal itu kalau nggak salah itu ada 3. Jadi yang beroperasi itu baru 7 ya, karena itu standby lah Pak ya. Ya masih ada yang di kantor juga standby. Kenapa kita nggak mau turunin semua? Karena keterbatasan lahan Ya. gitu. Kalau lahan sudah bebas, kami pun bisa akan lebih dari ini. Pak ya, sangat beresiko kalau lumpur yang masih ada bangunannya dikeruk tapi belum dipasang turap, nanti bisa amblas atau longsor Pak ya. Betul ya. Ya kami berharap nih pihak-pihak terkait ini untuk bukannya kami nggak berusaha ya, kita juga sudah sering berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yang untuk pembebasan lahan ini, tapi sampai saat ini belum ada progresnya. Sosialisasi sudah beberapa kali, bahkan udah 1 tahun yang lalu itu warga juga yang terdampak, terutama yang terdampak itu udah selalu menanyakan ya, tapi sampai saat ini begitu. Untuk Bapak RW ya, Bapak RW berapa Pak? RW 04. RW 04 kemarin sempat terdampak banjir Pak. Untuk warga wilayah saya ada beberapa titik yang terdampak banjir. Nah itu kan ini sebagian belum dipasang turap ya. Dari RW setempat atau masyarakatnya ini antisipasi seperti apa Pak? Paling antisipasi kita untuk pasang-pasang tanggul darurat. Tanggul sementara Pak ya? Tanggul sementara pakai tanah, pakai karung. Nah itu dananya dari mana Pak untuk pembuatan tanggul yang dari karung isi pasir itu Pak? Untuk masalah dana paling kita dari terutama mungkin Pak Lurah, mungkin RT setempat dan warga sekitar yang terdampak banjir. Dan pastinya masyarakatnya sudah bergotong royong Pak ya untuk pembuatan tanggul tersebut Pak ya. Nah harapan Bapak ke depannya apa Pak supaya nggak banjir lagi nih? Ya kalau harapan sih kalau yang belum dipasang tembok biar cepat Pak ya, yang bolong-bolong itu biar cepat dipasang, supaya dari hulu ke hilir itu terpancang semua Pak ya, turapnya ya, betul, supaya mencegah banjir di daerah Babelan dan Sukawangi Pak. Ya Terima kasih Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napina Moto. Saat ini kita mengupdate normalisasi Kali Bekasi guys ya, pasca banjir yang cukup besar ya. Karena banjirnya itu disebabkan akibat meluapnya Kali Bekasi guys, yang mana banjirnya merupakan banjir kiriman dari hulu ya, selain karena curah hujan di daerah Bekasi sendiri guys. Saat ini sudah ada 4 ekskavator yang dikerahkan untuk melakukan pengerukan lumpur atau sedimen yang berada di dasar Kali Bekasi, tepatnya antara perbatasan Kecamatan Sukawangi dan juga Kecamatan Babelan ya. Nah kalau di Kecamatan Babelannya ini posisinya itu di Desa Kedung Pengawas. Total ada 7 ekskavator ya, normalisasi Kali Bekasi, 3 standby guys ya. Yang 4 sekarang terlihat di video guys, secara estafet melakukan pengerukan. Nantinya lumpur yang telah dikeruk itu ditempatkan di atas sana guys ya. Di sana sudah ada 1 ekskavator yang sedang merapihkan lumpur-lumpur yang telah dikeruk oleh 3 ekskavator yang berada di aliran Kali Bekasi. Setelah ditempatkan di atas, nanti diangkut ya menggunakan dump truck. Tadi sudah dijelaskan guys ya oleh Bapak Bowo selaku Humas normalisasi Kali Bekasi paket 6 terkait spek ya, spek dari Kali Bekasi ini yang dilakukan normalisasi itu kurang lebih lebarnya 60 meter.
antara turap yang ada di sisi kiri dan juga turap di sisi kanan. Sedangkan panjangnya guys, panjangnya area yang dilakukan normalisasi itu panjang kalinya 3 km. Untuk kedalamannya 3-4 meter guys ya, karena bervariasi di tiap titik. Ini ekskavatornya guys ya, berada di atas ponton. Kita bisa lihat guys, ekskavatornya sampai jumping ya. Nah, karena Kali Bekasi sebenarnya sudah sangat dalam guys. Tapi karena debit air dari hulu itu ya sangat besar, mengalir ke hilirnya Kali Bekasi ini guys, terutama di area ini ya. Sehingga Kali Bekasinya tetap saja meluap guys beberapa hari lalu. Wah, sampai jumping ya. Tapi ekskavatornya guys ya, itu terikat, terkunci dengan pontonnya guys, diikat dengan rantai antara trek dengan pontonnya ya. Ya, jadi ini pengerukannya sistemnya estafet guys ya, estafet. Nah, nanti ekskavator yang ini mengeruk lumpur atau sedimen di area ini guys, ditempatkan di sana. Nah, nanti dari sana juga sama, lalu dipindahkan oleh ekskavator yang berada di bantaran Kali Bekasinya guys, untuk dinaikkan ke atas ya, ke daratan. Nah, setelah ditempatkan di daratan, baru dilakukan pengangkutan menggunakan dump truck ke lokasi pembuangan yang telah ditentukan guys. Masih di area Kecamatan Babelan ya, lokasi pembuangan lumpurnya. Nah, sedangkan banjir yang menggenangi jalan dan pemukiman warga di Kecamatan Sukawangi dan juga di Kecamatan Babelan, nah di bantaran Kali Bekasinya ini, karena belum semua area di bantaran Kali Bekasi ini dipancang turap atau beton ya, turap beton, karena masih terkendala dengan pembebasan bangunan guys. Ada sebagian bangunan yang bersertifikat, ada juga bangunan yang tidak bersertifikat tetapi memang belum dilakukan pembongkaran. Di Kali Bekasi sendiri guys ya, di Kecamatan Babelan merupakan daerah yang pernah dikunjungi oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi ya, guna menanggulangi atau mengatasi banjir yang sering terjadi di Bekasi, terutama akibat meluapnya Sungai Kali Bekasi ini guys ya. Beberapa bulan yang lalu Bapak Gubernur sudah meninjau, lalu meminta untuk percepatan normalisasi yang ada di Kali Bekasi ini guys. Untuk saat ini normalisasi sudah dikerjakan ya,
dari mulai paket 5, 6 dan 7. Ini paket 6 di sini guys ya, sedangkan paket 7 di arah hilir. Itu tepat di dekat jembatan CBL Muara Bakti ya, di Desa Muara Bakti sudah berjalan normalisasi Kali Bekasi di paket 7. Nantinya akan berlanjut ya sampai ke paket 5432. Sedangkan di area Kota Bekasinya sudah dimulai ya. Tidak jauh dari keberadaan ekskavator ini guys ya, di belakangnya ada eretan penyeberangan ya, eretan penyeberangan warga yang terbuat dari jembatan kayu dan sekumpulan atau gabungan dari tong ya, gentong tong plastik yang dirakit guys menjadi seperti jembatan terapung. Itu dibuat swadaya oleh warga yang ada di sini guys ya. Nah, kita lanjut ya untuk meliput yang di sana. Karena di area ini ya pemancangan turap betonnya itu tidak tersambung lagi guys sampai ke arah hilirnya ya, itu mengakibatkan banjir akibat luapan sungai Kali Bekasi ini guys. Sebagian airnya itu limpas ke jalan dan juga ke pemukiman warga yang ada di sana guys, karena pemukimannya juga berada di dataran rendah guys. Walaupun di sana sudah ada satu sungai kecil ya, itu namanya Kali Kopeng. Sama posisinya guys, sungainya juga rendah, bahkan air kalinya itu nyaris meluap guys, sama rata dengan kondisi jalannya guys ya. Sedangkan untuk kondisi hari ini guys ya, kondisi Kali Bekasi lumayan lancar ya, arus airnya mengalir lancar, kondisinya normal. Dan juga kalinya cukup bersih ya hari ini ya. Tidak banyak sampah yang berada di aliran kalinya. Berbeda sekali guys, berbeda sekali ketika kemarin banjir yang cukup besar ya beberapa hari lalu. Itu banyak sampah terbawa arus dari hulu mengalir ke hilir Kali Bekasi. Bermacam-macam sampah ada guys, mulai dari sampah plastik ya, botol air mineral, kayu-kayu, bahkan ada kasur guys ya yang terbawa arus aliran Kali Bekasi. Nah, sampah-sampah tersebut biasanya menyumbat kembali di area jembatan guys. Kalau kita mendengar tadi guys ya penjelasan dari Bapak Bowo selaku Humas proyek normalisasi paket 6. Nah, di sana memang ada seperti tanah cekungan guys ya. Nah, itu jaraknya dekat sekali dengan bangunan-bangunan yang berada di sana guys. Itu tidak dilakukan pengerukan terlebih dahulu ya untuk saat ini. Karena jika nantinya dikeruk guys ya, itu bisa beresiko bangunan yang ada di sana itu nanti bisa longsor. Makanya tidak dilakukan pengerukan saat ini guys.
untuk ekskavator yang oranye di sana guys ya, sepertinya sedang menunggu solar ya, untuk mengisi solar kembali guys. Karena lebar Kali Bekasi ini guys ya sangat lebar, sekitar 60 meter. Nah jadinya pengerjaan normalisasi atau pengerukannya dilakukan estafet guys. Tidak bisa langsung pas dikeruk itu langsung dinaikkan ke atas ya, karena jaraknya jauh, tangan bekonya tidak sampai. Harus estafet ya, antar satu beko dengan dua beko lainnya guys. Jadi menggunakan 3 beko estafetnya guys, baru bisa lumpurnya dinaikkan ke atas ya. Itu di tepi jalan sudah disiapkan tempat penempatan lumpur sementaranya guys. Untuk selanjutnya nanti diangkut menggunakan dump truck ke lokasi pembuangan yang ada di daerah Babelan juga guys. Nah, di sana juga ada ya, ada sebagian bangunan yang mepet dengan Kali Bekasi guys. Cuma kita belum tahu nih apakah itu bangunan bersertifikat atau bukan ya. Karena yang jelas guys, pemancangan turap betonnya itu terhenti ya di area sana guys. Itu baru sepotong saja guys turap beton yang terpasang. Untuk di sisi kiri dan kanannya itu belum terpasang turap beton karena mentok dengan bangunan yang ada di sana dan juga bangunan yang ada di sana guys. Sehingga jika Kali Bekasinya itu debit airnya meningkat ya, bahkan meluap, itu airnya bisa langsung lipas ke jalan yang ada di sana guys. Bahkan pemukimannya juga bisa terendam juga ya. Walaupun Kali Bekasinya sudah cukup dalam dan lebar guys. Ini salah satu sungai terbesar yang ada di Bekasi ya. Kita lihat di sini masih banyak tumbuhan liar ya. Sedangkan di sisi kanannya sudah terpancang turap beton. Oke, nanti kita akan update lagi terkait normalisasi Kali Bekasi yang ada di Kecamatan Babelan dan juga di Kecamatan Sukawangi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.